Patriarki. Aldina Taramada dan Saya Kines Nathanael Lenur. pada episode kali ini, episode keempat, kita berkesempatan untuk berkolaborasi dengan salah satu university terkemuka ke Malaysia, yaitu UNIZA, University Sultan Zainal Abidin Malaysia. Tepuk tangan semuanya. Oke, halo kakak. Sebelum kita memulai podcast pada pagi hari ini, di Indonesia sendiri mungkin di Malaysia juga ada ya pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu untuk kawan-kawan dari Uniza silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, suaranya belum muncul, Kak. Ya. Nah, sudah muncul. Boleh. Ya. Oke, Assalamualaikum. Saya Christina, pelajar tahun 3 daripada kos Degree Medical Imaging. Ya, Assalamualaikum, saya Azim Izzuddin dari Diploma Radiografi tahun 2. Oke, senang berjumpa dengan kakak-kakak semua. Terlihat sangat-sangat ya orang-orang hebat ya. And I'm sure before we getting started for this podcast, Kenes rekan saya ada yang ingin disampaikan untuk kakak-kakak sekalian. Silakan Kenes. So guys, I wanna ask you something. Is it okay if we are using three languages here, which is in Bahasa Indonesia, in Melayu, and in English? Is it okay? Okay, thank you for your agreement. So, without further ado, let's just get started with the first question, nah kakak sekalian ya. It is actually, I'm just being curious right now. Jika saya nak pergi ke Kuala Lumpur, saya nak berjumpa dengan kakak-kakak sekalian kat kampus Uniza, kiranya saya dari Kuala Lumpur berapa minit kiranya datang ke Uniza, dan juga can you give me the full address of your campus please? Baik, jika jarak dari Kuala Lumpur ke Uniza lebih kurang dalam 5 jam, iaitu dalam 296 kilometer. Bersamaan jika di Indonesia, jarak dari Jakarta ke Banjar. Agak jauh. Oke. Ya, cukup jauh juga ya dari Kuala Lumpur. Jadi, Ya. jadi untuk alamat Uniza, jadi Uniza ini terletak di Kampung Gong Badak, Terengganu. Jadi jika di peta Malaysia, Terengganu ini di bahagian bersebelahan dengan lautan. Jadi jika kita belajar agak stres gitu, boleh pergi ke pantai healing gitu. Oke, bisa juga buat berlibur ternyata ya. Kalau di Uniza sendiri berdekatan dengan pantai, di sini kita berdekatan dengan gunung. Iya, kebetulan kita di kaki Gunung Slamet namanya, Iya. itu gunung tertinggi di Jawa Tengah, kawan-kawan. Oke. Oke, jadi cukup jauh juga ya Uniza kalau dari Kuala Lumpur. Ya. Oke, so the next question is jumlah fakulti yang ada di Uniza itu berapa ya rekan-rekan, dan fakulti apa saja yang mungkin paling banyak diminati oleh mahasiswa yang ada di Malaysia sendiri? Uh, jadi untuk di Uniza kita ada 12 fakulti dan kita juga ada satu lagi iaitu Asasi Sains dan Perubatan. Jadi Asasi Sains dan Perubatan ni khas untuk mereka yang ingin melanjutkan pelajaran lebih tinggi dalam bidang sains dan perubatan. Jadi untuk asasi ini hanya mengambil masa 1 tahun saja untuk habis belajar. Jadi untuk fakulti lain seperti kami berdua iaitu dari Fakulti Sains Kesihatan, untuk diploma kami akan mengambil masa selama 3 tahun, manakala yang ijazah akan mengambil selama 4 tahun. Jadi dalam kalangan 12 fakulti ini ada 2 fakulti yang sangat
ramai yang nak fakulti ni. Jadi antaranya adalah Fakulti Kontemporari Islam, iaitu yang kita tahu UNIZA, lebih dikenali sebagai Universiti Islam. Jadi fakulti itu ramai yang akan mohon dan minta untuk belajar dalam fakulti itu. Selain daripada itu, kita juga yang paling ramai adalah Fakulti Fakulti Kewangan. Maaf, Fakulti Perniagaan. Jadi disebabkan perniagaan banyak bidangnya seperti bisnes, kewangan, perbankan. Jadi kebanyakannya yang minat kepada matematik semua boleh join fakulti itu. Oke, ternyata cukup banyak juga ternyata ya. Dan mungkin dari kakak sendiri ini dari Fakultas Kesehatan, betul? Benar, kami dari Fakulti Sains Kesehatan. Dalam fakulti kami ada 4 kelas yang ditawarkan, fisioterapi, terapi, dan psikologi. Suaranya tidak terdengar. Iya. Fakulti kami itu ada menawarkan kira-kira 4 kos, fisioterapi, medical imaging dan radiografi, bioperubatan, dan sains nutrisi, sains pemakanan. Mungkin agak mirip-mirip juga dengan ada di Poltekkes Semarang ya. Di Iya. Poltekkes Semarang juga ada gizi ya. Iya, ada juga gitu Ya. ya untuk di Mm-mm. Poltekkes sendiri. Nah, itu juga mungkin juga bisa bervariasi dan mirip-mirip juga yang ada di sini ya. Mungkin. And the next question is, tadi kan sudah dipertanyakan terkait jumlah fakulty dan yang paling diminati ya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah terkait sistem pembelajarannya, kawan-kawan. Nah, di Poltekkes sendiri sistem pembelajaran kami sudah diberi paket dan kami sudah diberi schedule juga. Jadi, student tinggal mengikuti schedule tersebut. Dan apakah dari pihak Uniza sama seperti itu sistemnya atau mungkin ada perbedaan seperti itu? Ya, sebenarnya kami itu quite same, sama. Di sini kami belajar face to face, and then from the start kami dah diberikan jadual. Sebelum mulanya semester tersebut sudah diberikan jadual, and then bila masuk kelas pertama, lecturer akan menerangkanlah pembelajaran kita akan ikut dia punya pace lah. Kebiasaannya kalau kos kami sendiri, disebabkan lecturer pun ada yang sibuk, jadi ada juga pertukaran jadual di tengah-tengah semester tersebut. And then kita orang juga ada yang kelas online, bukan sahaja kelas face to face, tapi kelas online tu biasanya untuk lab sebab ada yang belajar komputer macam tu. Oke, ternyata ada berbagai macam juga ya. Ini apa sih metode-metode pembelajarannya juga? Juga cukup sama ya sama metode pembelajaran kita yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang. Ini sebelum kita lanjut nih teman-teman, kira-kira dari Uniza sendiri yang bergabungnya ada berapa ya sekarang? Mungkin dari kawan-kawan Uniza bisa, Menyapa kita mungkin. iya, saya hai mungkin kawan-kawan. Bisa ulang nggak soalnya? Bagaimana? Ulang semula soalnya. Ulang semula. Untuk dari Yang soalan sebentar tadi. Ah, iya, untuk dari kawan-kawan dari Uniza sendiri yang bergabung sekarang ada berapa ya? Sekarang bergabung ada berapa kawan kita? Komite. Ya, yang join program Yang ni. join Sekarang. iya. ya. Mostly ada 15 dan lebih, tapi ada yang antara kami ada tes dan ada yang exam hari ini. So ada yang nggak bisa join sama kita. Jadi ada beberapa yang nggak hadir juga, tapi tidak apa-apa. Ini tidak mengurangi rasa senang kita karena sudah bisa bertemu dengan kawan-kawan di Uniza juga. Oke. And mungkin tadi sudah sistem pembelajarannya kawan-kawan. The next question is there any student exchange? Betul kan, Nes? Betul, ada program pertukaran pelajar nggak sih dari Uniza sendiri? Siapa tahu kita nih dari teman-teman Poltekkes Kemenkes Semarang khususnya di jurusan radiologi bisa nih untuk melakukan dan berkesempatan gitu untuk mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar ke Uniza.
Ada. Baru je bulan lepas kita ada program Mobility International Health and Culture dengan fakulti kami, dengan Universiti Brawijaya Indonesia. Undraw, ya, ya, ya. Kami tukar 2-2. Lepas tu fakulti kami juga ada beberapa kali jugalah program mobility ni. Cuma program mobility ni terhad, tak ramai yang join. Macam dalam 2 orang, 3 orang gitu je. Kalau dari Politeknik sendiri ada banyak ke program pertukaran pelajar? Kebetulan ada waktu itu ya ke luar negeri dan mungkin itu juga terkhusus untuk prodi kami sendiri untuk program studi dari kami itu belum ada pertukaran pelajar ke luar negeri. Namun harapannya itu ke depannya mungkin ada gitu dan siapa tahu mungkin bisa dilaksanakan dengan pihak Uniza juga. Namun memandang tahun-tahun sebelumnya juga ada sebetulnya yang ke Mahidol ke Thailand. Ya, namun untuk tahun ini kebetulan belum Belum ada. ada. Harapannya mungkin tahun selanjutnya bisa melakukan student exchange kembali. Dan siapa tahu nih pihak Uniza bisa mengajak kami juga gitu. Kami juga membuka tangan untuk menerima anda yang anda mahu. Dan kami juga ada dalam perancangan jugalah akan melakukan pertukaran pelajar sekiranya ada uh, lebih kewangan gitu sama dengan studentnya. Sebab tak tahu berapa ramai yang berminat untuk join program pertukaran pelajar ini. Oh iya, dan jika memang kami diberikan kesempatan untuk melakukan student exchange, kami tidak sabar untuk menikmati pantai yang dekat dari kampus saya sendiri. Kalau boleh tahu, musim di Malaysia sekarang sedang musim apa? Panas ke? Atau sedang summer ke? Atau apa? Dalam 2-3 minggu ni musim agak panas tapi sudah ada hujan 2-3 hari ni. So macam okey lah sikit. Sebelum ni memang panas sangat dekat Malaysia. Sama, kebetulan. Sama kebetulan di sini juga sedang panas sekali. Padahal kami itu di kaki Kaki gunung. Kaki gunung tertinggi harusnya dingin ya. Cuma ternyata di sini tuh panas kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tidak sendiri panasnya di sini. Iya. Di Indonesia juga cukup panas. Oke. So tadi kakak sampaikan bahwa kakak ini dari jurusan kesehatan juga nih. Kakak tuh termasuk pendidikan vokasi atau yang bukan ya? Dan tingkat tingkat pendidikan di sana itu diploma atau sarjana bachelor atau bagaimana? Kalau saya sarjana dan dia ada diploma. Kalau dalam tahun perbezaan juga berbeza lah. Kalau saya muda 4 tahun dan dia diploma 3 tahun. Lepas tu untuk masuk degree sarjana muda ni kalau saya daripada asasi which is fast track 1 tahun. Ada yang daripada STPM 2 tahun dan ada yang daripada matrix 2 tahun. Jadi tingkat nak masuk degree tu berbeza-beza lah haluan dia. Macam tu. Kalau daripada diploma sendiri pun boleh masuk degree tapi kena habiskan diploma dulu selama 3 tahun. Jadi yang ijazah ini adalah lanjutan untuk diploma seperti saya. Jadi jika saya sudah habis diploma, ingin lanjutkan pelajaran, saya bisa masuk ke medical imaging lah, iaitu ijazah sarjana muda. Oh, mungkin sama seperti di sini juga ada alih jenjang. Iya. Ya. Ya. Kalau dari kita sendiri juga kita program diploma 3 nanti juga bisa melanjutkan seperti akak yang tadi Kalau diploma 3 itu maksudnya sudah 3 tahun ke gimana? Iya, Ya, 3 tahun. kita melakukan kuliah itu 3 tahun lamanya dan nanti bila ingin melanjutkan namanya alih jenjang Kak sini itu perlu untuk melaksanakan sekitar 1 tahun juga. Nanti tingkatannya menjadi D4 atau sarjana terapan disebutnya. Dan nanti juga kami bisa bila memang ada kesempatan kembali bisa melanjutkan ke tingkat S2. Iya, itu juga disebutnya juga alih jenjang. Itu. Tingkat S2 itu sama dengan alih jenjang tu lah. Iya. Beda. S2 itu seperti program magister. Ya, magister. Magister. Seperti itu. Dan D4 itu alih jenjangnya. Jadi 3 tahun di diploma 3 dan ingin melanjutkan ke D4 itu berarti harus 1 tahun dan lanjut lagi ke S2 sebagai magister. Seperti itu. Ya, similar lah, mirip-mirip Iya. dengan yang kakak-kakak laksanakan di Malaysia juga. Ya, oke. So, jadi tadi kan memang ada program vokasi dan sarjana diploma dan sarjana ya Kak. Jadi
Akak di sana berapa kali sih praktek di rumah sakit di dalam satu semester seperti itu? Clinical Clinical. clinical Oh, okay. test. Ya. Kalau dari saya, dulu kami tiga kali. Tiga Hmm. kali 7 minggu dan 15 minggu. Tapi sekarang sudah ada pertukaran sedikit. Kiranya batch di bawah saya akan ada 2 kali sahaja, 15 minggu dan 15 minggu. Dan hospital yang akan dihantar berbeza-beza lah untuk setiap praktikal klinikal tu. Oke, mungkin dari Aka nih pernah ada suatu kejadian yang menyenangkan terkait terkait clinical practice, kejadian yang mungkin kiranya menyenangkan, Berkesan. berkesan bagi Aka pada saat melaksanakan clinical practice. Apakah ada Aka-Aka sekalian? Maksudnya kesan daripada klinikal tersebut ke? Ya, ya, kayak mungkin seperti peristiwa yang mengejutkan bagi Aka-Aka seperti apa mungkin bedanya dengan yang diajarkan di kampus atau di rumah sakit. Oh, Perbezaannya dan apakah ada shock Culture shock culture ya. shock ya seperti itu. oh. Okey, faham. Ada saja. Maksudnya bila kita belajar teori, kita punya pesakit sendiri pun normal. Tak ada kita belajar secara teori kan. Tapi bila pergi hospital, when we went to hospital, the patients itself berbeza-beza. Ada yang sakit memang tak boleh bergerak, ada yang sakit tu boleh berjalan lagi. And the patients itself berbeza. Ada yang garang, ada yang baik. Faham kan? Jadi macam culture shock tu daripada segi untuk kita adapt dengan hospital tu sendiri, untuk kita match dengan kita akan bekerja dengan radiographer yang lain kan. So, radiographer tu pun setiap orang mempunyai personality yang berbeza. Dan kita pula student, so kita kena match dengan orang punya result macam tu. And bila kita buat procedure, every radiographer have their own techniques, right? So memang susah sikit lah. Cuma everything went well so far and I still have one clinical. Oke, dan sebetulnya Aka selama clinical practice itu apa kan tadi dijelaskan bahwa ada 3 clinical practice, betul? Tiga Ya, kali. Apakah setiap clinical practice itu eh alat yang digunakan itu berbeza seperti konvensional mungkin atau CT scan, MRI seperti itu? ya, betul. Masa saya clinical pertama, kami menggunakan conventional X-ray. And then the second one, when I went to another hospital, hospital tu guna digital punya X-ray. So, it's actually kind of good sebab saya dah belajar menggunakan conventional and then the digital one. Like, Aka, mohon maaf, suaranya kurang suaranya jelas. kurang Iya, jelas. iya. Mungkin Aka guna AirPods atau apa? Sorry ya. Iya, mohon maaf Kak. Ternyata lumayan juga ya PKL di sana juga ternyata mirip-mirip seperti di sini juga. Jadi kalau di sini tuh clinical practice-nya PKL pertama, sebutnya PKL kawan-kawan di sini. Clinical practice yang pertama itu kita X-ray konvensional, yang kedua juga CT scan, dan yang terakhir itu ada manajemen ya di radiologi karena kebetulan kita D3 seperti itu. Bisa dilanjut, silakan. Ya Kak. Aduh, sekarang malah tidak ada, Kak. Suaranya hilang. Gila. Iya, belum terdengar, Kak. Belum, Kak. Masih belum Masih terdengar. belum terdengar, masih termute atau mungkin apa, Kak? Tidak jelas suaranya. Tidak ada sama sekali suaranya. Tidak ada, Kak. Tidak tidak terdengar, Kak. Macam apa? Nah, Boleh Iya, ya, sudah. sudah. okay. Silakan. Kita sambung. Sambung, ya. Ya, kalau waktu saya first
Saya guna kita guna digital X-ray sebab hospital yang berbeza. Waktu I think it's a good thing lah sebab saya dah belajar kedua-dua X-ray conventional and then digital and then kita also masuk CT and then masuk tempat lain lah fluoroscopy and all. Tapi ada setengah orang dia macam selesa guna digital saja. Ada orang suka conventional saja kan. But I think it's good to learn both of them lah. And then I still don't know untuk yang the next one clinical tak tahu lagi lah guna modalities yang macam mana. But we have learned theoretical punya and then clinical tu akan masuk tempat yang kita dah belajar lah. Kalau di sana ada berapa banyak clinical Di kami ada 4 clinical lah Kak. Yang pertama itu 6 minggu, kedua juga sama 6 minggu, dan yang 3 dan keempat itu 4 minggu. Seperti itu. Dan sama juga modality yang kita gunakan setiap clinical itu berbeda-beda. Yang pertama itu tadi konvensional, kedua CT scan, dan ketiga keempat itu manajemen. Ya, seperti Kalau itu. di sana dihantar ke hospital yang berbeza-beza ataupun sudah ada hospital yang dah ditetapkan ni? Di kami sudah Sudah ditetapkan. ditetapkan. Cuma untuk clinical 1 sampai 4 biasanya kita mendapat hospital yang berbeda-beda. Oh, dan satu hospital tu biasanya berapa orang yang akan pergi? Tergantung dari tingkat hospitalnya Kak. Jadi ada yang hospital itu terdiri dari 2 student, ada yang 4 student. Seperti jadi permintaan dari hospitalnya itu sendiri. Seperti itu. Sama lah Sama gitu. lah, sama lah dengan Ah. kami. Kalau di sana hospital yang dihantar tu jauh ke daripada universiti sendiri? Ada yang terjauh Yang terjauh ada di beda provinsi itu di kota Bandung. Nah, Oh, Bandung dengan Purwokerto cukup jauh juga. Ya. tapi ada juga yang di dekat dari university kami. Jadi Tersebar di seluruh Jawa Tengah ya sampai ke Jawa Barat, Jawa Barat. betul. Oh. Iya, jadi di Jadi dari kami segi macam kewangan dan penginapan tu semuanya ditanggung sendirilah. ya, Ya. kalau penginapan, makan segala macam kebutuhan sehari-hari itu ditanggung sendiri seperti itu. Cuma ada beberapa pembiayaan yang sudah di-cover oleh pihak university kami seperti itu. Jadi tidak full dari pihak students doang gitu. Kak. Oh, samalah, sama dengan kita. Iya, 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 iya. Oke, mungkin itu tadi bahasan terkait dari University AK sendiri. Mungkin kita sekarang bahasanya lebih mengkerucut lagi ya Kak nih terkait organisasi-organisasi yang ada di Uniza itu sendiri. Maybe for the opening question of this session, I want to know apa saja yang ada organisasi yang Apa ada, saja ya. yang ada di Uniza dan Hmm. bagaimana sistem dari rekrutmennya sendiri nih akan. Baik, jadi untuk organisasi di Uniza, kita ada Majlis Perwakilan Pelajar. Seperti yang kita tahu, di dalam Majlis Perwakilan Pelajar itu ada Presiden Uniza. Jadi, Majlis Perwakilan Pelajar ini dia akan menjaga kebajikan pelajar-pelajar yang ada di Uniza. Dan selain daripada itu, Majlis Perwakilan Pelajar ini juga dia menyuarakan pendapat dan isu pelajar lah pada Uniza. Seperti contoh, kita diberikan cuti selama seminggu. Tapi ada student yang membantah, melawan seperti seminggu itu tak cukup untuk cuti. Jadi dia akan menyuarakan kepada Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi Majlis Perwakilan Pelajar ni akan mengisukan perkara ini kepada pihak atasan. Jadi apa-apa keputusan akan pihak atasan lah yang akan bagi sama ada cuti itu akan kekal sahaja seminggu ataupun akan bertambah lagi selama 2 minggu. Jadi untuk Majlis Perwakilan Pelajar ni pemilihan dia adalah dari cara mengundi. Jadi setiap tahun pada hujung tahun kita akan membuat undian lah seperti percalonan-percalonan. Okay, untuk Majlis Perwakilan Pelajar untuk fakulti ada seperti contoh ada 4 orang yang memberikan nama untuk masuk Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi
pelajar-pelajar yang ada di universiti akan mengundi lah. Mereka akan memilih siapa yang mereka nak sebagai mereka punya ketua. Jadi bila dah sampai hari kejadian semua, dua orang akan terpilih untuk menjadi Majlis Perwakilan Pelajar untuk fakulti tersebut. Seperti fakulti kami, Fakulti Sains Kesihatan, kami ada dua Majlis Perwakilan Pelajar. Satu daripada ijazah dan satu lagi daripada diploma. Jadi dua orang Majlis Perwakilan Pelajar ni kami sudah pilih lah untuk menjaga kebajikan kami dan juga isukanlah perkara-perkara berkaitan dengan fakulti kami. So, berarti dari Akak sendiri masuk dalam organisasi ini kan? Tidak, tapi saya di bawah saya bekerja di bawah Majlis Perwakilan Pelajar iaitu sebagai sekretariat. Dan untuk akak ni pula dia bertugas dalam organisasi medical imaging. Jadi dia adalah presiden kami. Wow. Oke. Keren sekali kita bisa berbincang dengan Akak Presiden ternyata. Presiden ternyata. Oke, so, kalau di sana sendiri untuk masa jabatannya nih berapa lama ya, Kak? Masa Masa jabatan. jabatannya. Untuk iya. Permisi ya, Kak. Tidak ada ya. Ingat tak? Dengar ke? Yang AK yang satu tuh terdengar, tapi yang AK satunya lagi nggak terdengar. Nggak terdengar. Okay, jadi untuk waktu di Uniza Ya. bermula daripada jam 8 pagi sehingga 5 petang. Jadi itu memang waktu office hour lah orang kata. Oke. Kalau sana pula waktu dia macam mana? Kak sini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Oh, Ya, jadi ya tidak terlalu lama. Tapi ada juga yang sampai jam 4 petang juga ada. Jadi tergantung dari kebijakannya di masing-masing kakak. Seperti itu. Kalau di sana itu menjabat itu selama 1 tahun atau 2 tahun atau bagaimana ya, Kak? Atau mungkin Cuci. bisa ya Ya. cutinya atau selama 1 bulan, 2 bulan bisa melalui pergantian. pergantian. Pergan- Waktu akak sebagai presiden itu diberi jangka waktu berapa lama? Berapa Ya. lama? Ya. Kami biasanya pegang setahun saja. Oh ya. And then lepas setahun tu ada pertukaran lah, sama ada saya nak minta lagi ataupun saya bagi peluang dekat orang lain lah. Boleh macam tu. Kalau di sana nama organisasinya apa? Kalau di sini ada Dewan Mahasiswa, ada Himpunan Mahasiswa, lalu ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan yang paling superior itu badan eksekutif Eksekutif. mahasiswa. Itulah presiden dari Poltekkes Kemenkes Semarang itu di badan eksekutif mahasiswa. Dan ada juga yang bagian pengaduan sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Aka itu bagian di DPM, ya Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi dari mahasiswa atau student-student sendiri bila ada tanggapan atau bila ada saran bagi atasan, bagi rektor seperti itu bisa disampaikan lewat DPM, lewat Dewan Perwakilan Mahasiswa yang nantinya dari Dewan Perwakilan Mahasiswa akan menyampaikan hal tersebut ke pihak yang bersangkutan. Seperti itu, Kak. Untuk Dema dan Hima sendiri itu ada di setiap prodi atau jurusan kami, nah, Kak. Jadi kami berasal dari Dewan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa itu ada di masing-masing prodi. Jadi seperti kami ada di radiologi itu punya departemennya sendiri, punya Dewan Mahasiswa dan punya Himpunan Mahasiswa. Okay, jadi samalah dengan kita. Iya. Ya. Kami pun setiap persatuan, setiap kos akan ada persatuan mereka sendiri, and then kita juga bekerja di bawah fakulti. And then Ya. fakulti kerja di bawah semua fakulti lain. Oh iya, berarti mirip-mirip saja seperti Iya. kami ya. Dan mungkin seperti yang akak-akak ketahui juga bahwa ada peringatan X-ray invention. Jadi mungkin adakah acara khusus bila ada X-ray invention seperti itu, akak? Jika di kami, jika ada hari ditemukannya X-ray, itu ada peringatan yang namanya X-ray discovery.
Jadi seperti mengadakan party kita di sini. Apakah di AK sendiri itu ada? Iya, Di fakulti akak sendiri apakah setiap invention, X-ray invention ada peringatan tersendiri seperti itu? mengadakan Kepada party ke kepada student yang baru masuk ke macam mana? kalau kami itu kepada semua student akak, baik yang baru masuk Oh, maupun ini. Nah, kalau dari akak sendiri apakah dibezakan antara student baru dan student lama atau si partinya itu digabungkan atau mungkin tidak oh, diadakan party ya Kak? Bagaimana? ya kami digabungkan antara student baru dengan student lama itu digabungkan. Tapi dari segi apa X-ray invention, Mention ya. kami tak ada benda tu. We just just connected while doing some works lah, bukan connected through the invention itself. Oke. Untuk bentuk perayaannya itu seperti apa ya, Kak? Apakah ada lomba-lomba atau seperti apa di Indonesia sendiri? Oh, kami biasanya akan buat like a family day where we gather together and then ada acara main apa and sebab kita kan dekat dengan pantai, so we have so many places to go and then dekat-dekat je dengan sini, so memang family day and event-event yang connected. Gathering gitu ya, Kak? Gathering. 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 Oke. Kalau extra invention tu macam mana? Bila and then how it was made? Bagaimana Kak? Bisa diulangi? X-ray Ya. X-ray invention tu bila and then bagaimana dia dijalankan? Oh, kalau di sini kita biasanya mengadakan beberapa lomba gitu sih ya, Kak, untuk X-ray recovery sendiri. Jadi untuk internal dari mahasiswa kami sendiri dan eksternal untuk mahasiswa. Jadi biasanya kita mengadakan lomba seperti sport, volleyball, or Tuh. basketball. And for the closing biasanya kita mengadakan party ya Party. Kak, seperti mengundang selebriti ke kampus seperti itu nanti mengadakan seperti konser gitu. Iya. Jadi kita merayakan hari tersebut. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Aka, ada student baru. Apakah di Unisa sendiri ada acara atau event terkait student orientation? Oh, okay. Untuk tu ada. Uh, Memang masa terdekat ni adalah pada bulan 7. Okay. Hmm. Waktu itu kami akan cuti sebab dah habis last exam. Jadi pelajar baru akan masuk dan kita ada satu minggu yang dipanggil sebagai Minggu Mesra Siswa. Okay. Hmm. Jadi dalam Minggu Mesra Siswa ni biasanya akan diadakan 4 kali dalam setahun. Iaitu untuk diploma yang pertama, diploma kemasukan yang kedua, ijazah kemasukan pertama dan juga ijazah kemasukan yang kedua. Jadi dalam Minggu Masa Siswa ni kita akan membuat pengenalan kepada pelajar yang Uniza ni macam mana ditubuhkan. Okay, macam mana Uniza ni berubah daripada KUZA ke UDM dan juga kepada Uniza. Jadi kita akan cerita perkara tu dan dalam Minggu Masa Siswa tu juga kita akan lantik seorang pelajar untuk buat ikrar pelajar Uniza. Jadi biasanya sepanjang Minggu Mesra Siswa ni kita akan bahagi kepada dua, iaitu yang pertama kita akan bersama semua pelajar. Bermaksud ada 12 fakulti. Jadi kita macam akan kumpulkan mereka sekali dalam satu dewan. Okey, jadi biasanya pada hujung Minggu Masa Siswa ni kita akan bahagikanlah seperti Fakulti Sains Kesihatan akan ada hari bersama fakulti mereka, Fakulti Farmasi akan bersama dengan fakulti mereka. Jadi pada waktu itu kita akan buat aktiviti ikut pada fakulti masing-masing lah. Jadi macam kami Fakulti Sains Kesihatan pada sesi lepas kami join program tu. Jadi apabila kami telah diarahkan untuk menjaga pelajar fakulti kami yang baru saja masuk, kami melakukan pelbagai aktiviti
seperti bermain air, teka-teki semua. Jadi kita memang akan sediakan hadiah. Jadi habis sahaja sepanjang minggu tu kami akan buat sedikit seperti apa orang kata celebration. Okay, seperti kita buat makan-makan untuk mereka. Jadi pada waktu tu kita akan wish good luck lah kepada mereka sebab dah berjaya masuk ke Uniza, dah berjaya menempuh minggu masa siswa tu. Kena bangun pagi semua. Waktu tidur pun kurang sebab pelbagai aktiviti kan. Jadi waktu tu kita cuma akan bagi dia semangat lah. Semangat sebab masuk Uniza. Kita orang tak nak macam diorang masuk Uniza stres, terpaksa. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi diorang masuk kita akan bagi semangat dengan permainan, pengenalan tentang kos tu lah sendiri. Macam gitu. Kita juga disebabkan dalam Fakulti Sains Kesihatan kita ada fisioterapi. Jadi dalam fisioterapi tu kita ada aerobic club. Jadi disebabkan ada aerobic club tu yang buat best lah apa program tu. Kita akan menari semua macam tu. Oh, Jadi jadi kalau macam dekat Indonesia, dekat Poltekkes ada ke macam minggu masa siswa macam tu? ada. Kita kalau misal yang official dari pihak kampus itu namanya PKKMB. PKKMB. Tapi mungkin kalau Akak kan minggu mesra, betul? Ya, minggu mesra. Itu kegiatannya seminggu Akak. Oke. Tapi mungkin kalau Akak kan minggu mesra, betul? Ya, minggu mesra. Itu kegiatannya seminggu Akak. Ya, Ya, seminggu. seminggu. Kalau Kalau kami di sana? kalau kami ada yang namanya makraba Kak, malam keakraban. Kami hanya satu malam biasanya. Tapi itu Satu Oh, malam. malam unofficial ya. oh, Unofficial kita dari kampus. Jadi kami mengadakan sendiri. Student-student mengadakan sendiri per kelas. Biasanya pada malam keakraban itu kami melaksanakan kayak lomba-lomba seperti itu. Kayak Oh. bonding bersama teman-teman sekelas juga seperti itu. kalau kami juga ada aktiviti malam. Kami panggil malam kebudayaan. Hmm. Jadi pada malam kebudayaan tu biasanya tema retro. Orang dulu-dulu pakai baju yang kotak-kotak. Jadi nampaklah vibe-vibe zaman-zaman 90-an macam itu. Zaman-zaman orang dulu lah. Ah, Oke. Tadi kan ada di pusat di official tuh ada namanya PKKMB kalau di Poltekkes. Kalau ada yang di pihak fakulti itu ya di prodi. Jadi kalau di Poltekkes Kemenkes Semarang sendiri itu dibagi jadi dua ya untuk Hmm, officialnya. Jadi pengenalan kampusnya ada yang pertama itu seluruh kampus mahasiswa baru mahasiswa baru dari Poltekkes berbagai Semarang. jurusan, dan yang kedua biasanya dari masing-masing jurusan juga mengadakan pengenalan kampus. hmm. Namanya welcome party di Welcome kita. party ya. Iya, jadi mengadakan seperti lomba-lomba juga ingin memberikan good impression bagi student Mahasiswa baru. baru. Iya, agar tidak terlalu tertekan nantinya kuliah di sini karena sebetulnya senang juga di sini seru gitu. Seperti itu. Oke. Tadi sudah disebutkan mahasiswa baru, student baru. Sebetulnya kira-kira untuk tahun ini mahasiswa baru dari Uniza sendiri itu berapa banyak range-nya kira-kira saja? Mungkin tidak perlu spesifik. Kalau ijazah dengan diploma berbeza. Kalau ijazah dalam 40 orang something. And then kalau diploma 20, 20 orang. Oh, lumayan, ya, lumayan Ah. bagus. Seperti itu. Oke. Kalau di sana satu batch berapa orang? Kita satu batch itu sekitar 40 orang ya. Satu kelasnya 40 orang. Cuman kalau jika satu fakulti itu satu angkatan itu 100 orang lebih. Sama lah lebih. Untuk angkatan 2023 kemarin hampir 110 orang. Cuma nanti untuk angkatan yang selanjutnya, untuk angkatan tahun ini mungkin akan bertambah satu kelas lagi. Oh. Karena menimbang banyak sekali peminat yang ingin masuk ke bidang radiologi itu sendiri ya Kak. Seperti itu. Oke. Tadi sudah bagian mahasiswa baru ya. Ya. Kita balik lagi nih Kak sebelumnya ke organization-nya. Jadi untuk tadi yang sudah disebutkan, apa ada program kerja yang paling berjaya dari organisasi tersebut? Program yang berjaya tuh maksudnya dari organisasi sendiri ke? Ya, Iya,
daripada organisasi sendiri. Ya. Biasanya kami akan buat health screening. And then health screening ni akan involve all of the course yang di bawah fakulti tu. Sebab kalau kami kan ada bioperubatan, sains pemakanan dan fisioterapi, biasanya kami akan mengumpulkan semua ni untuk buat health screening di kampung-kampung yang berdekatan lah. Last year kita dah buat sekali, and then this year kita pun akan buat sekali, and then we plan to do it again for the next sem. Lepas tu kalau untuk kita punya course lah, biasanya kami akan buat breast screening, punya breast self examination punya booth lah macam tu. And then we teach people how to do breast self examination, and then we also check for their um, breast for the breast cancer punya screening lah macam tu. And then we involve also the lecturers and then other students. Tapi tak ramai lah yang akan involve sebab program ni pun it's not so big but it's not too small punya program. Tapi involve community lah macam tu. Oke, kan mungkin di sini juga sama ya, ada yang namanya itu pengabmas, pengabdian masyarakat. Seperti itu. Untuk di sana sendiri program kerjanya dilakukan 1 tahun sekali kah atau seperti apa? Kalau kat sini dia tak semestinya 1 tahun sekali, dia ikut semester. Kiranya dalam satu semester tu kita dah plan lah program apa yang kita akan buat dan tarikh berapa semua tu. And then kita akan bincang daripada awal lah berapa banyak program kita akan buat. So boleh jadi satu program yang sama dilakukan dalam 2 kali lah setahun. Maksudnya satu semester sekali dan the next semester sekali. Macam tu. Oke, berarti per semester ya seperti itu. Iya, oke. Tadi sudah disinggung terkait program kerjanya ya. Jika member dari setiap organisasinya, apakah kakak tahu? Jadi member dari setiap organisasi AK, apakah dibatasi atau bebas seperti itu kakak? Bebas gimana ya? Member, jumlah anggota, Jumlahnya. jumlah member ya. Jumlahnya memang dah ditetapkan. Kalau macam organisasi kami sekarang dalam 25 orang. Jadi hanya 25 orang yang akan dipilih lah melalui interview tersebut. So boleh jadi orang yang mohon 30 orang tapi kita hanya akan pilih 25 orang sahaja macam tu. And then kita ada 6 exco lah, maksudnya exco kebajikan, akademik, keusahawanan and others. Kalau kat sana dah ditetapkan ke jumlah organisasi tu atau bebas juga? Iya, ini juga sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan dan terdiri dari beberapa divisi juga sama. Ada divisi pendidikan, divisi kominfo dan segala macam seperti itu. Mungkin mirip seperti AKK yang ada sih departemennya sendiri. Untuk di sana sendiri bagaimana proses rekrutmennya ya Kak? Apakah ada tes wawancara ke atau tes Interview tulis? ke atau apa ke? Student kita akan buka satu pemilihan lah bahan untuk pemilihan organisasi yang baru bila dah tamat sesi ni. And then student tu boleh apply dekat Google Form or everything lah yang kita buat. And then kita akan gunakan tarikh untuk interview, and then ada interview bersama dengan pensyarah dan organisasi tertinggi lah. Lepas tu sesiapa yang terpilih akan dimaklumkan kemudian lepas tu. Sama seperti kita ya. Sama. Kita interview juga seperti itu nantinya dipilih. Oke, Nes. Apalagi nih Nes? Oke, so jadi tadi anggota organisasinya cukup banyak ya Kak. Kalau misalkan di organisasi itu kita pasti sering banget menghadapi masalah-masalahnya Kak, baik internal maupun eksternal. Dan cara Akak nih apalagi sebagai seorang presiden untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi di dalam organization atau di luar organization itu seperti apa? So what's the problem solving? Rasanya problem tu it doesn't involve macam misunderstanding sangat, tapi dia involve macam apa, sebab kami ramai yang ada clinical, and then we also macam sibuk kan sebab semua orang ada apa panggil pace nak study apa semua kan. So the Yeah. problem bila kita nak buat program, orang macam tak available untuk bantu sama-sama. Itulah masalahnya. Cuma
masalah ni kita atasi lah dengan macam bukan sekadar involve our organisation only lah, tapi kita pun ajak juga student-student lain yang mana nak bantu boleh apa panggil datang ke depan lah untuk bantu kita kan. And then uh, dalam pada masa yang sama kita juga mencari bakat barulah sambil-sambil kita minta tolong orang tu kan. Macam tu. Tapi sebab kami punya persatuan banyak involve dengan program dengan persatuan lain juga. So it's not a big problem sangatlah bila ramai antara kita yang tak available macam tu. Ada nak tambah? Tak ada macam tu je kot. Kalau kat sana pun ada problem juga ke? Macam problem yang biasalah dihadapi. Iya, ada di sini juga sama kayak yang di akak tadi ya, ada beberapa mungkin yang saat ada program kerja tidak available seperti itu. Memang kita harus ya mengajak kembali gitu. Mengajak kawan-kawan kembali untuk bisa bergabung Iya. dengan kami dan mungkin biasanya sering di cover oleh misal dari kakak tingkat atau kakak kelas kami sedang ada melaksanakan praktikal. Practical Iya, clinical. iya. Ya, Nanti berarti adik kelasnya yang mengcover seperti itu. Tapi Ya. akak-akaknya pun tidak melepaskan langsung. iya, Mereka tidak tetap lepas in, tanggung jawab ya, ya. tetap Masih tetap involved. ya berkolaborasi walaupun lewat virtual karena mengingat clinical practice itu tidak selalu sekota gitu. Di sebuah seperti yang tadi disebutkan ada yang ke Jawa Barat, ada yang ke kota mana, seperti itu. Sama lah, kita pun masih ada senior-senior yang bantu kita setiap kali ada program apa semua. So memang apa orang panggil masih menyumbang untuk kita lah macam tu. Sama lah kita punya problem pun lebih kurang. Oke. Tadi kan sudah disebutkan ada program-program unggulan, betul Kak? Biasanya butuh persiapan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan prepare, melaksanakan Oh. program tersebut. Misal tadi health screening. Nah, untuk mempersiapkan health screening itu berapa lama Kak kiranya? Untuk program yang untuk buat program yang kebiasaannya 2 minggu sebelum tu adalah minimum untuk kita hantar paperwork for Hmm. to our university lah. Tapi for health screening tu of course lah kita kena hantar lebih awal. So maybe like 4 weeks or a month before pun kita dah start buat paperwork and then kita dah submit paperwork and then kita kena minta apa namanya kita ada minta jugalah macam sumbangan ke sebab dia adalah program community kan. So I think it takes around a month jugalah before we prepare for the big event macam tu. And then this beberapa minggu sebelum ni kita ada buat juga program inovasi yang involve all of some of the university aside from us. And then program tu memang dah dirancang sebelum semester ni bermula lagi. So it takes longer lah if kita buat program yang melibatkan universiti luar. Kalau melibatkan community biasanya dalam masa sebulan sahaja. Oke. Bulan ya. Cukup lama ya Kak, di sini juga kurang lebih sama seperti itu. Lalu untuk kegiatan seperti health screening tadi, untuk dana kegiatan mahasiswa sendiri itu berasal dari mana ya Kak? Untuk fundingnya, Fundingnya. apakah diberi oleh pihak fakulti ataukah kawan-kawan dari organisasi melakukan derma untuk melakukan health screening tersebut? Bagaimana seperti itu? Kalau kami untuk program community kebiasaannya apa HEPA? Hal ehwal pelajar Uniza akan bagi duit sikit lah macam funding for the program itself tapi tak banyak. Kalau kita minta contoh kita minta 500 kan, dia takkan bagi dah 500, dia akan bagi dah 200 ke macam tu. And then funding lain tu daripada kita punya persatuan sendirilah, maksudnya persatuan maybe ada buat apa jualan ke apa, kita dapat untung daripada situ kan, kita guna duit kita. And then aside from that kita ada jugalah minta duit daripada minta sumbangan lah daripada orang luar, siapa yang nak menyumbang untuk program komuniti ni. And kebiasaannya memang banyak dapat sumbangan daripada luar lah. Kalau kat sana funding still macam mana? Dalam persatuan sendiri dah ada you all punya founding ke macam mana? Iya, kalau di sini juga sama sebenarnya. Kalau misalkan dari pihak fakulti kita juga memberikan dana, cuma memang seperti yang disebutkan tadi kita minta 500 tidak turun 500 sepenuhnya gitu. Jadi memang ada dari iuran mahasiswa sendiri terkadang atau mungkin kita harus
memaksimalkan budget gitu. Iya, dan juga kadang-kadang kita melakukan mencari Sponsorship. sponsorship ya. Jadi ke pihak-pihak misal ada toko atau ada produk yang nak disebarluaskan ke kawan-kawan gitu. Nah, kita mencari sponsorship juga seperti itu. Jadi dana yang kita dapatkan bervariasi. Jadi tidak bergantung kepada fakulti sendiri, juga banyak yang lainnya seperti itu. Ya. Oke, tadi sudah disebutkan problem solving, terus juga program-programnya apa saja. Nah, mungkin nih di luar dari kegiatan organisasi, mungkin kalau di kami itu disebutnya tuh ekstrakurikuler, Kakak. Jadi ada kegiatan di luar kegiatan organisasi, seperti sport misalnya volleyball, football, atau even English club ya. Club. Itu tuh apakah di Uniza sendiri ada kegiatan ekstrakurikuler tersebut atau bagaimana, Kak? Ada nasi. Kalau dalam fakulti kami, setiap tahun kita ada satu event yang involve all of the students under the faculty. Dan kita akan bertanding mengikut course. Maksudnya us medical imaging akan lawan dengan physiotherapy with dengan perubatan, sains makanan macam tu lah. And then we will form the team lah. And then sukan yang involve tu biasanya volleyball, bola baling, bola jaring, apa lagi? Badminton. And then aside from that, student kami juga banyak involved dengan innovation sebenarnya. Sebab yelah budak-budak ni kan banyak yang study macam tu kan. So memang banyak aktif dalam innovations aside from sports. Some of our students ada je yang involved dengan sports tapi tak ramai lah. Ramai yang involved dengan innovation. Oh ya, mungkin lebih ke kalau di kita tuh namanya tim Kasmar ya, kayak ya. Yes, Natalis. Oh ya, Disnatalis ya seperti itu. Jadi kalau di Poltekkes Semarang itu ada suatu acara, ada suatu event untuk memperingati hari jadi dari Poltekkes Semarang itu sendiri. Jadi namanya itu Disnatalis. Di sana nanti ada berbagai macam kegiatan, mulai dari sports juga, tadi juga innovation juga ada. Nah, kebetulan Disnatalis dekat-dekat ini Di nih, minggu-minggu ini iya, diselenggarakan. menyelenggarakan itu. Nah, saya juga penasaran, Kak. I'm just being curious. Di student Uniza sendiri itu kebanyakan warga Malaysia sendiri atau ada dari luar negara, Kak? Ada, cuma tak ramai. Maksud Mhm. kalau dalam fakulti kami, of course we have Malaysian, Chinese pun ada, Indian pun ada. Tapi majoritinya adalah student Malaysian Muslim lah. Lepas tu untuk fakulti lain ada student yang bukan daripada Malaysia. Tapi tak ramai lah, tapi and maybe like 5 or around 5 to 10 je. Sebanyak tu sahaja. Oke. Dan ini ya, Kak, saya juga masih sedikit penasaran, curious, karena kebetulan di kampus kami, di Poltekkes Semarang itu ada bukan brand ambassador, namanya ambasador, duta kampus. Ya. Di Uniza sendiri apakah ada juga macam ambasador dari Uniza? Ambassador daripada Uniza. Ya, Iya. seperti duta kampus. Duta kampus. Miss Universe, kalau di World seperti Miss Miss Universe seperti Universe. itu. Apakah ada Miss Universe, Mister oh. seperti Yeah, itu? Miss and Mr. Uniza or Yeah. maybe something like that. I think we have a duta campus yang macam tu. Tapi biasanya kami macam banyak mengagungkan MPP kot, macam orang-orang yang berjawatan tinggi lah. Tapi for Yeah. duta campus tu kita tak ada. Oh, tak ada. Oke. Kalau kat sana duta campus tu daripada dalam fakulti ke dia yang paling famous dekat universiti tu? Jadi kalau di kami itu dilakukan terlebih dahulu kayak seleksi, selection, Yeah. ya, in the Ya, di jurusan kita fakulti masuk. terlebih dahulu. Setelah itu, bila di fakulti sudah ditentukan si dutanya, nanti akan ditandingkan dengan dari fakulti-fakulti lain, yang nantinya akan dipilih untuk menjadi duta Poltekkes Semarang itu sendiri. Jadi di setiap fakulti ada ambasadornya tersendiri. Iya. Oh, jadi fungsi the function of duta tu untuk apa? Sebagai promotion atau sebagai agen untuk promosi dari kampus kami, dan juga menerima tetamu bila ada tetamu seperti menteri atau pejabat lainnya itu yang
menyambut tuh Menggreeting mereka. mereka. Iya. Jadi untuk menggreeting mereka ada brand ambassador atau duta kampusnya. Seperti itu. Menarik, menarik, Menarik. menarik. Yeah. What to be the duta campus? Ya. Bagaimana nak jadi duta campus tu kalau kat sana? Nah, kalau di kami itu dilakukan sesi interview terlebih dahulu pada setiap mahasiswa, setiap student dilakukan interview dan nanti akan dipilih kandidat yang sekiranya mencolok dan bisa Bisa ya. masuklah di rekrutmen dari duta itu sendiri. Dan nanti pada saat acaranya itu mirip-mirip seperti ajang Miss Universe dan Iya, segala macam itu ada Q&A-nya, ada Oh, pertunjukannya seperti tunjukkan itu. minat bakatnya, Iya. ada juga tes wawancara, interview, dan Mm-mm. tes tertulis juga kita juga. Untuk minat bakatnya itu berbagai macam, maka ada yang menarik, ada yang Ya. bernyanyi, drama saja, dan lain-lain seperti itu. Dan mungkin siapa tahu di Uniza juga siapa tahu kedepannya bisa mengadakan yang seperti itu, nanti bisa ditandingkan dengan yang di Poltekkes Semarang seperti itu akan. Seperti itu. Oke. And sadly, that is my last question. Ya. And before we ending this question, oh, I'm sorry, there's another. Jadi ada dari teman-teman nih yang masih curious tentang Uniza itu sendiri, dan ini pertanyaan sedang ditanyakan. Okay. Ya, Ini untuk kita mau tanya dulu untuk media sosial dari Uniza sendiri, apakah ada? Kita Ya, bisa ada. mengkontak di mana ya, Kak? Kami ada dekat IG, TikTok. Tapi nah, sama. lebih aktif dekat IG, Instagram. Ya, And then ya. for IG is username dia Mirsa Yuniza. Oke, mungkin nanti bisa bersilaturahmi ya antara Ya. kami dengan pihak Jadi Uniza. firstly boleh contact through IG pun boleh, email pun Siap, ada. Kak. Oke, siap. Oke, mungkin dari Kenes, apakah ada lagi Kenes? Ya, mungkin ini lebih pertanyaan individual aja ya, Kak, untuk pesan dan kesan Akak gitu selama study banding ini bagaimana, dan mungkin ada pertanyaan lain yang ingin Akak sampaikan ke kami di sini. Mumpung kami sedang melaksanakan studi banding juga, nanti mungkin kesempatan ini sangat langka juga, Kak. Siapa tahu mungkin dari akak-akaknya sendiri ada pertanyaan bagi kami, ataupun bisa menyampaikan kesan dan pesan akak selepas melaksanakan studi banding ini. Itu, Akak. Saya rasa saya sendiri sukalah program ni sebab kita dapat berkomunikasi and then we can exchange our organisasi punya program lah, sebab sebelum ni kita tak ada sangat kan program macam ni, so it's a good thing. And then kita harap boleh buat lagi for the next year or next sessions. So and then apa ni, ada soalan ni? Oh, okay. And then apa lagi? Soalan lagi? Soalan. Just just nak tahulah, dekat Poltekkes ada ke seperti organisasi anak negeri? Dia seperti contoh Poltekkes di Jakarta kan? Betul tak? Poltekkes itu di Semarang, Akak. Kebetulan kita Poltekkes Semarang. Kebetulan di Indonesia itu ada berbagai macam Poltekkes berdasarkan letaknya sendiri. Untuk kami sendiri bergabung ke Poltekkes Semarang, namun ada juga Poltekkes Jakarta, Poltekkes Bandung, dan Poltekkes di luar Jawa juga, Kak, seperti itu. Macam yang saya nak tahulah, Hmm. organisation anak negeri means macam belajar di Jakarta, tapi student tu dia asalnya dari Bandung, dari kawasan Oh, Banjar. Jadi iya, iya. macam ada ke macam persatuan tu, organisation tu untuk pelajar Banjar, means macam persatuan tu, organisation tu akan jagalah pelajar-pelajar daripada Banjar, antara negeri diorang sendiri, tak ada ke? Seperti ada perkumpulan dari asal-asalnya sendiri, seperti itu kali ya. Mungkin dari kami itu belum ada, Kak.
Oh, dari belum ada. Belum ada. Mungkin nih sudah dengar pertanyaan dari Aka nih bisa mungkin diajukan ke pihak Poltekkes juga. Siapa tahu nanti dari kawan-kawan dari berbagai daerah itu bisa lebih nyaman juga di Poltekkes karena bertemu dengan kawan-kawan dari daerahnya sendiri. Ya, Iya. seperti kami di kawasan Borneo, Sabah, Sarawak. Okey. Persatuan mereka, organisasi mereka memang aktif sebab mereka kalau nak balik ke kampung asal pun kena naik flight, betul kan? Jadi Betul. bab kewangan tu mungkin akan sedikit ada masalah lah. Jadi organisasi untuk anak-anak Borneo dia akan membantulah seperti memberi bantuan kewangan untuk balik flight. Jadi benda tu maybe akan memudahkan urusan pelajar lah. Jadi kalau ini sebagai suggestion sekiranya macam akan datang Poltekkes boleh buat macam tu kalau tiada lagi lah. Jadi memudahkan urusan pelajar untuk ulang alik. Iya, jadi seperti agar lebih nyaman lebih juga di nyaman sana. ya. Iya. Tapi good organization ya. Mungkin lain kali mungkin di tahun depan Poltekkes bisa Bisa ada mencontoh dari kakak seperti contoh ini dari ya, ada. karena itu juga melibatkan kerjasama juga, memudahkan urusannya masing-masing juga seperti itu, Aka. Oke, that is the last question, Aka. Sadly, itulah pertanyaan penutup bagi podcast kita sendiri. Namun, sebelum kita mengakhiri podcast ini, Aka, kita nak mengajak Aka, invite Aka untuk mengikuti jargon dari JTRR, Aka. Mungkin Aka-aka pernah ke Poltekkes Semarang sebelumnya sudah diajarkan jargon ini, tapi untuk kali ini kita memberikan example terlebih dahulu. Nanti Aka bisa mengikuti kami untuk selanjutnya. Seperti itu, Anas ya? Oke, mungkin kita bisa ambil contoh terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Sebelum kita memulai, biasanya kita mengucapkan namanya salam JTRR. And then after that, salam JTRR, I help you. Integrity, hospitality, excellent, loyalty, professional, universal. Itu jargon kita. Mungkin dari akak-akak bisa mengikuti juga ya. Dan biasanya setelah melakukan jargon kita melakukan clap clap. Clap, clap, Seperti itu, tepuk tangan yang keras ya. Oke, kita lakukan bersama-sama kawan-kawan. One, two, three. Salam JTRR. I Hai, hello you. Integrity, hospitality, excellent, loyalty, loyalty, professional, universal. universal. Okay, such a good experience. Thank you for joining us. Sangat-sangat berkesan sekali untuk kita. Dan sebelum mengakhiri podcast kali ini, kita juga mengajak semua yang sudah join Zoom pada kali ini untuk on cam terlebih dahulu. Iya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi ya kakak, dan all of you can give the best pose for this for this documentation. Oke, silakan bersiap-siap terlebih dahulu kawan-kawan yang join Zoom. Dari akak-akak pihak Dema dan Hima, apakah sudah ada yang mau meng-screenshot? Sudah aman? Oke. Kita mulai untuk slide pertama. Give your best pose. 1, 2. Oke. Next slide. 1, 2. Oke. Next slide again. The last one. 1, 2. Oke. Is it done? Sudah? Sudah didapatkan dokumentasinya teman-teman? Aman, oke. Aman kawan-kawan? Aman. Oke, sudah aman teman-kawan. Terima kasih untuk dokumentasinya. Mungkin nanti bisa untuk nanti diupload sama kami di sosial media kami, karena kami merasa bangga bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan Kak Uniza. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan semua pelajarannya kita bisa ambil ya dari Uniza sendiri. Sangat berkesan dan sangat bermanfaat bagi kami. Harapan kami semoga ini bisa menghasilkan manfaat bagi kami dan juga pihak Uniza sendiri. Seperti itu. Harapan kami juga untuk tahun depan ya mungkin kita bisa berjumpa secara langsung dari Unisi sendiri yang
kemari atau dari kita yang bisa ke Yuniza nih nanti. Jadi jangan sungkan untuk invite kami datang ke Malaysia. Kami sudah siap untuk naik pesawat ke sana dan turun ke Kuala Lumpur. Dan berjumpa akak-akak sekali ya, seperti itu akak. Okay, Oke, terima kasih juga daripada pihak kami kepada pihak Poltekkes Semarang. ya. Dan hope kita boleh buat lagi the next time. And then mungkin kita boleh face to face jugalah. Hmm. Oke, mungkin that's all from us. Thank you guys for watching. And see you on the next episode. And bye-bye semuanya. Say goodbye semuanya. Oke. Bye. Thank you. Oke. Guys, ini ada teman-teman kami Iya, di kita belakang layar, behind the scene. Oke, sini. Terima kasih. Cukup ramai ya, Kak. Cukup crowded. Maaf ya, Kak. Oke, mungkin sudah semuanya. Oke, mungkin silakan.